Perkenalkan nama saya Roni Sudirman. BTW Roni Sudirman. Bang Roni. Iya, udah Roni aja biar lebih Minang. Udah Roni. Udah Roni, udah. Iya. Itu nama Instagram juga. Nanti mana tahu ada yang follow. Oh, pengen di follow. Ya. Silahkan Udah. blog ya. Udah Roni_9. BTW ini saya juga ada kemiripan dengan Ustaz Anantaki. Oh ya. Ini ada breoknya Ustaz, sama jenggotnya. Jangan sama-samain. Ya mudah-mudahan mengalir ilmu beliau yang beliau sampaikan. Cuma bedanya saya dengan beliau Masya Allah banyak yang suka. Saya masa sih ada yang suka gitu. Kode, Oke, Zat. kode. Langsung aja Zat, mungkin ini mewakili kaum laki-laki dari pertanyaan saya ini. Mana siapa? Nggak ada. Iya belum, pertanyaannya belum saya sampaikan masalah. Pertanyaannya adalah Mungkin saya sampaikan dulu datanya Ustaz. Dari BPS saya melihat bahwasanya generasi muda itu menurun keinginannya untuk menikah dari tahun 2018 sampai tahun 2023 itu menurun drastis. Alasan utamanya itu adalah alasan ekonomi. Memang betul apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya rezeki itu memang datangnya dari Allah. Itu memang ranahnya kuasa Allah gitu. Dan rezeki yang Allah berikan untuk makhluk itu maha luas. Ini sesuai juga dengan firman Allah, wa in ta'udu ni'matallah wala tahsuha gitu. Jadi dalam menjalani kehidupan Ustaz, yang saya pahami gitu, yang saya ketahui juga ada hukum kausalitas, ada sebab akibat gitu. Ada sebab-sebab datangnya rezeki dan ada sebab-sebab terhalangnya rezeki. Dan kita hidup di negara Konoha ini Ustaz, banyak sekali problem yang itu justru problem utamanya itu juga ekonomi Ustaz. Yang mana hari ini pajak sana sini gitu kan. Terus PHK massal di mana-mana, terus sulitnya lapangan pekerjaan. Dan itu juga menjadi penyebab nih bagi kaum laki-laki ketika ada nih wanita yang ia incar karena belum adanya kestabilan finansial, akhirnya mengurungkan niat untuk menikah atau menghalalkan wanita yang dia idamkan. Pertanyaannya Ustaz, langsung saja, bersalahkah kita gitu Ustaz bila menunda pernikahan karena belum stabil finansial dan akhirnya mengikhlaskan atau merelakan wanita yang kita idamkan bersanding dengan orang lain? Walaupun kita menanggung luka yang begitu dalam dan kita berlindung dari kata suka tidak harus bersama. wah. Sedih kali kau Zainuddin ya. Menunda nikah dan merelakan si dia menikah sama yang lain. Sebetulnya dia emang bukan jodohnya udah Roni. Kalau kita pakai kaidah takdir. Cuman karena udah sempet dekat, ada rasa yang salah. Jadi sebetulnya dia emang jodohnya suaminya. Jodohnya udah Roni belum ketemu. Tapi ada, pasti ada. Dan insya Allah yang paling sesuai dengan udah Roni dan yang paling terbaik. Jadi bukan siapa jodoh saya pertanyaannya. Udah siap belum saya ketemu dengan dia? Seperti pertanyaan udah Roni tadi, gara-gara menunda nikah, gara-gara belum siap secara finansial mungkin. Atau secara mental dan kapasitas misalnya. Bolehkah kita menunda nikah gara-gara itu? Boleh banget. Malah sebaiknya kayak gitu. Kalau kita ngerasa belum siap, memang sebaiknya jangan dipaksakan. Dan kesiapan ini bukan hanya finansial kan? Kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan kapasitas. Kapasitas ini kayak misalnya ilmu kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Saya sering acara bareng dengan Bunda Eli Risman kan. Saya sering dapat insight dari beliau kalau lagi acara bareng. Kita sama-sama sering jadi pembicara tentang parenting, tentang apa. Beliau bilang gini, hari ini banyak anak muda yang ngerasa bahwa siap menikah itu artinya siap menjadi suami istri. Padahal baru disebut siap itu kalau dia juga siap menjadi calon ayah dan calon ibu. Jadi kalau kita belum punya kapasitas untuk menjadi calon ayah dan ibu, berarti kita belum siap untuk menikah sebetulnya. Karena menikah itu bukan hanya untuk menjalani kehidupan berdua. Menikah itu berarti kita akan diberikan amanah keturunan. Walaupun setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, tetapi itu akan diberikan kepada kita. Udah siap belum dengan semua amanah itu? Nah, ini bagian dari kesiapan. Kalau belum siap, tunda bukan untuk menolak pernikahan, tapi tunda untuk mempersiapkan diri lebih matang. Jadi kalau Gen Z sekarang
lebih banyak pertimbangan menikah daripada gen milenial, saya paham, saya ngerti gitu. Bahkan saya cenderung agak setuju dengan keputusan itu. Saya merasa Gen Z bijaksana gitu. Mereka nggak pengen pamer, oh gue udah nikah nih, gue udah punya anak nih. Bukan itu yang penting bagi Gen Z. Tapi tanggung jawabnya. Kalau saya udah nikah, udah siap belum jadi istri yang sabar, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi ibu yang sabar mendidik anak-anaknya, jadi ayah yang bisa ngasih teladan. Udah siap belum? Itu fokusnya Gen Z. Dan menurut saya itu, kalau itu alasannya wajar sih. Dan insya Allah akan jauh lebih maslahat daripada memaksakan diri. Jadi Kak Uda Roni, sebetulnya dia memang bukan jodohnya Uda Roni, jadi nggak usah berkecil hati. Uda Roni dekat dengan dia pun kalau emang bukan jodoh kan nggak akan pernah bareng kan. Itu ketetapan takdir. Saya kan kebetulan udah ditinggal sama ibu ya Ustadz sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau dibilang ikhlas, harus ikhlas ya. Karena udah ketentuan dari Allah. Cuman kadang kebalik lagi ke yang Mitam tadi. Kalau masih ada ibu itu, Mitam saya ngobrol sama beliau. Bercerita atau meminta solusi. Gimana kalau saya sedang seperti ini, seperti ini. Sekarang kan ibu saya sudah nggak ada ya Ustadz. Karena kan sebaik-baiknya doa itu katanya yang bisa menembus langit itu doa dari ibu. Bagaimana kiatnya agar saya bisa benar-benar ikhlas dan bisa menerima atas takdir Allah kalau memang orang tua saya itu sudah tidak ada Ustaz. Karena selama ini me time saya itu pasti baliknya ke ibu. Walaupun saya sudah berumah tangga, sudah punya anak juga 2. Tapi tetap kalau ada masalah yang paling saya itu langsung ke ibu. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teman curhat terbaik bagi istri beliau. Sayyidah Khadijah curhatnya ke Rasul, Rasul curhatnya ke Khadijah. Aisyah curhatnya ke Rasul, Rasul curhatnya ke Aisyah. Begitu juga dengan yang lain. Tinggal sekarang perbaiki dulu komunikasi dengan pasangan agar dia ngerti kebutuhan curhatnya Teh Puspita. Memang gak ada yang bisa menggantikan ibu, sebagaimana gak ada yang bisa menggantikan ayah, dan juga gak ada yang bisa menggantikan suami atau istri kan. Masing-masing mereka punya kelebihan sendiri-sendiri. Ini bukan tentang gantinya, tetapi tentang memenuhi kebutuhannya. Dan gak perlu di-compare, kalau sama ibu dulu ibu bakal gini jawabnya. Ibu bakal menyentuh saya karena saya mungkin orangnya physical touch. Kalau suami orangnya lempeng misalnya ya. Bukan menggantikan, sehingga gak perlu di-compare. Tapi lebih kepada terpenuhi nggak kebutuhan kita untuk bercerita. Dan terserah polanya, setiap keluarga punya polanya. Ada yang berceritanya dengan pillow talk, ngobrolnya sambil tidur. Yang satu ngobrol, yang satu tidur. Ada yang modelnya sambil makan di luar. Ada yang modelnya sambil duduk benar-benar serius. Kalau saya ngomongin serius, biasanya dengan pasangan habis sholat duha. Karena fresh. Anak-anak udah berangkat sekolah. Jadi kayak gak ke distract. Kalau lagi anak-anak di rumah, kita lagi ngomongin serius, diketok-ketok pintu kamar. Umi, baba. Kan kasihan mereka takutnya ada apa gitu kan. Ya udahlah daripada ke distract. Biasanya waktu yang paling baik itu bukan juga pas mau tidur. Karena biasanya kita di satu ngomong, satu tidur. Kita gak concern kalau menjelang tidur itu. Gak cocok lah buat kami. Pillow talk itu gak cocok. Cocoknya after duha. Jam 9, jam 10, habis sarapan, tenang sambil ngopi. Itu enak tuh ngomongnya. Tapi emang harus dibangun pola komunikasi itu. Sehingga sebetulnya kan memang Allah mentakdirkan manusia itu datang dan pergi. Dia datang dengan kelahirannya, dia pergi dengan kematiannya. Dan itu takdir Allah. Kenapa dia pergi? Karena mungkin kembali kepada Allah lebih baik bagi dia daripada bertahan di bumi. Allah lebih sayang kepada dia daripada anak-anaknya atau daripada keluarganya. Kita belajar ridho dan ikhlas dengan itu. Oke, sekarang sebagai kebutuhan yang lain gimana? Saya butuh bercerita. Ya udah, coba perbaiki pola komunikasi dengan pasangan. Kayaknya perlu datang ke seseorang yang mengerti, konsultasi. Berdua datangnya. Datang berdua gimana ya, atau ikut kelas apa tentang pasangan, atau baca buku apa tentang pasangan, rekomendasikan buku apa kepada pasangan, sehingga ketika dia udah ngerti tentang pentingnya komunikasi yang sehat, mudah-mudahan kebutuhan Mbak Puspita itu terpenuhi dengan suami. Gak perlu bercerita kemana-mana, gak perlu di status WA,
nggak perlu update di sosial media, apalagi di TikTok, Instagram. Cukup dengan pasangan sehingga rahasia kita safe, aman. Semoga Mbak Puspita bisa menemukan pola komunikasi yang sehat dengan suaminya. Allahu a'lam.